Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bertambah ilmu serta pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, beriman kepada Rasul-Rasulnya, yang diantaranya makna beriman kepada Rasul-Rasulnya, perbedaan antara Rasul dan Nabi, nama-nama Rasul Allah, serta sifat-sifat dari Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan anak-anak ibu dapat memahami makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah serta mengetahui Rasul-Rasul Allah dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah artinya yakin dan percaya bahwa para Rasul adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Masih ingat kan ada berapa rukun iman, nak? Ya, benar, ada 6. Rasul Allah artinya utusan Allah, yaitu manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Perhatikan surah Al-An'am ayat 48. Nanti dilihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48 ya, nak. Ayat tersebut menjelaskan bahwa alasan Allah mengutus para rasulnya untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Adapun kabar gembira yang dimaksudkan, bagi siapa yang menaati perintahnya, maka Allah akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan bagi siapa yang tidak melaksanakan perintahnya, maka Allah akan memberi balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Dan itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi ialah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan serta mengamalkannya. Setiap Rasul itu adalah Nabi, namun tidak setiap Nabi itu Rasul. Jadi, para Nabi lebih banyak daripada Rasul. Hal ini dapat kita lihat dari surah Al-Ghafir ayat 78 yang menjelaskan bahwa sebagian Rasul-Rasul Allah ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan bahkan ada yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Para Rasul Allah yang harus kita ketahui sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran berjumlah 25. Mari sama-sama kita saksikan lagu 25
nabi dan rasul untuk mempermudah kita menghafal nama Rasul Allah. Wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Sholawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Sholawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Setelah menyaksikan lagu nama-nama Rasulullah, ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengetahui lebih mudah nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu sifat-sifat Rasulullah. Para rasul memiliki sifat yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki para rasul. Di antaranya, sidik artinya berkata benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Yang pertama, sidik artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali karena para Rasul telah dibimbing oleh Allah. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian tablik artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah akan disampaikan oleh para Rasul, tidak ditambah maupun dikurangi. Kemudian fatonah artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa, dan tidak pikun. Selain memiliki sifat wajib, para rasul juga memiliki sifat mustahil. Artinya bahwa para rasul
tidak mungkin memiliki kepribadian. Kazib, yaitu dusta. Kemudian khianat, tidak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan. Dan balada, yaitu bodoh. Kazib, seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan khianat, seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Kemudian kitman, seorang rasul tidak menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Dan balada, seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya sesuka hati mereka. Para rasul juga memiliki sifat jais, artinya sifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia biasa, atau disebut dengan aradul basyariyah, yang memiliki arti memiliki sifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia. Selain itu juga, para rasul memiliki tugas yang diamanahkan kepada mereka. Di antaranya, sebagai pembawa ajaran tauhid, sebagai pembawa kabar gembira, apabila taat kepada Allah, maka akan mendapat balasan kebaikan di surga. Selain itu, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, yang telah berbuat kejahatan, maksiat, dan perbuatan jahat lainnya akan mendapat balasan di neraka. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.